Halo, assalamualaikum. Apakah teman-teman pernah mengalami sesak napas? Sesak napas itu bisa disebabkan oleh beberapa hal dan bisa juga dari penyakit GERD atau asam lambung yang reflux atau naik ke atas. Kenapa bisa ada sesak dari GERD? Karena asam lambung yang naik ke atas itu menekan ke jantung, menekan ke dada dan kerongkongan sehingga ada perasaan heartburn atau hawa-hawa panas, berasa terbakar. Nah, itu bisa menyebabkan sesak napas. Yang harus diketahui kenapa asam lambung bisa naik itu karena di sini ada sebuah otot, yaitu disebut dengan esofagus yang menjadi penghubung antara kerongkongan dengan lambung. Nah, ada satu otot yang bernama sphincter esophagus yang tugasnya sebagai katup. Ketika kita makan lalu menelan makanan, maka katup itu akan menutup. Tujuannya supaya tidak ada asam lambung atau arus balik dari lambung ke atas. Tapi dalam kasus reflux atau asam lambung naik, itu artinya fungsi sphincter esofagusnya sudah melemah. Kenapa bisa melemah? Bisa berbagai faktor, antara lain adanya iritasi dari zat polutan dan asap rokok. Lalu sekarang apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami sesak napas? Yang pertama harus dilakukan adalah bagi para penderita lambung dan GERD akan lebih baik untuk mengatur pola makannya. Kondisi lambung kita tidak bisa berfungsi dengan sempurna kan, jadi kita harus memperlakukan dia dengan lebih lembut. Kita tidak bisa makan sekaligus dalam jumlah banyak, jadi kita harus makannya dalam porsi yang sedikit tapi sering, sekitar 3 atau 4 jam sekali, atau kita makan cemilan di antara waktu-waktu makan utama. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh dan kestabilan kondisi lambung kita, sehingga itu bisa mengurangi tekanan ke atas atau tidak akan menimbulkan reflux, sehingga akan mengurangi resiko sesak napas. Yang kedua adalah jangan berbaring setelah makan, karena bagi kita yang fungsi sphincter esofagusnya sudah melemah, maka itu akan lebih mempermudah asam lambung untuk naik ke atas. Lebih baik kita selesai makan beberapa jam tidak dalam posisi berbaring. Cara yang sudah pernah saya lakukan dari dulu dan itu lumayan membuat lebih ringan dan efektif. Setiap saya mandi, saya melakukan pemijatan di area pinggang. Anggap ini pinggang. Nah, saya melakukan pemijatan di pinggang dengan tekanan yang ringan. Lalu pindah ke depan, ke bawah dada. Ke bawah dada dipijat sampai ke perut. Kalau memang pada saat itu kita sudah ada gejala sakit lambung, terlalu banyak gas di dalam perut, maka itu pijatan itu akan bereaksi. Nanti kita bisa jadi mual lalu muntah. Tapi muntahnya itu kosong, tidak ada isinya. Itu seperti ngebantu ngeluarin gas yang ada di perut kita. Nanti kita udah muntah, itu akan lebih ringan ke badan setelahnya. Ya itu silahkan dicobain. Dan saya sudah memakai cara ini bertahun-tahun yang lalu. Cara berikutnya adalah melakukan olah nafas. Jadi saya juga melakukan ini, kita bentuk pernafasan segitiga. Kenapa disebut segitiga? Karena kita melakukan 3 kegiatan di sini. Yaitu yang pertama kita menarik nafas. Yang kedua kita menekan nafas di perut. Yang ketiga kita mengeluarkan nafas. Dan hitungan detiknya harus sama. Saat kita menarik nafas, misalkan 3 detik, maka kita menekan nafas di perut sebanyak 3 detik. Lalu kita mengeluarkan nafas sebanyak 3 detik. Nanti setelah terbiasa kita tambah jumlahnya. Jadi tambah lama. Nah, itu terapinya di situ. Dari 3 detik lalu menjadi 5 detik. Nanti kita ganti dengan zikir. Misalkan kita menarik nafas, zikir sebanyak 3 kali. Lalu menekan nafas di perut sebanyak 3 kali zikir. Begitu pula ketika kita mengeluarkannya, kita sebanyak 3 kali zikir. Nanti itu akan membentuk pernafasan segitiga. Itu efek yang terasa adalah kita menjadi lebih teratur pernafasannya. Yang kedua, kita bisa menjadi lebih tenang. Lalu, terutama sekarang, musim hujan, akan lebih enak, lebih pas juga kalau kita biasakan mengkonsumsi jahe merah. Kalau bagi saya, jahe merah bisa menggeser kedudukan kopi. Saya pernah menemukan jahe merah saset dan itu memang luar biasa memberikan pengaruhnya. Jadi sesaknya berkurang sampai hilang sama sekali dan badan kita juga hangat. Saya mengkonsumsinya seminggu 2 kali.
Dan salah satu cara yang juga berfungsi buat saya itu adalah bernyanyi. Bernyanyi itu pertama keuntungannya bisa mengalihkan pikiran kita dari masalah kita. Justru ketika saya sesak, justru ketika saya ada pusing, justru ketika saya merasa sakit, drop, itu saya nyanyi. Atau kita bisa melatih nafas kita sambil bernyanyi. Jadi kita ngerti kalau kita sanggup menyanyikan sebuah lagu tanpa falas atau terputus nafasnya, artinya nafas kita sudah berada dalam kondisi yang lebih baik. Nah itu teruskan sampai akhirnya kita bisa bernyanyi dengan lebih lantang. Nah ini, si terapi ini kan kalau sudah dijalankan, itu tidak bisa langsung berhasil. Harus ada kesabaran. Karena memang penyakit ini juga terbentuk karena kenakalan-kenakalan kita yang berangsur-angsur terus-menerus dilakukan. Maka ketika kita mencoba memulihkannya, maka kita harus juga berangsur-angsur memulihkannya. Jadi tetap harus sabar, tidak bisa sekaligus. Selama terapi ini dijalankan, kita juga harus mengurangi kenakalan-kenakalan kita, seperti merokok atau minum kopi, banyak makanan mengandung gas atau minuman yang bersoda, itu kurangin dulu selama terapi ini dijalankan. Nah itu beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami sesak nafas, apapun penyebabnya, khususnya karena penyakit lambung atau GERD. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.